Halo guys, welcome ke podcast 100. Di sini kita bakal ngomongin banyak-banyak hal yang hits, yang top, yang pasti on fire. Jadi perkenalkan, nama saya Sam, saya akan menjadi host podcast hari ini. Bergabung dengan saya, ada rekan saya yang super kocak, super keren, super hits. Ini dia, Jonathan Oliver. Halo guys. Jadi Sam, kita hari ini mau bahas apa Sam? Yang pasti, yang hits tuh. Mau tahu nggak apa? Apa tuh? Korupsi bro. Wah, korupsi. Tahu nggak bro, korupsi apa bro? Setahu gua ya, korupsi itu hal yang tabu, tapi tidak tabu. Apalagi di Indonesia. Ya lah, kalau gitu mah semua orang juga tahu. Banyak tuh kasus-kasus di Indonesia. Tapi lu tahu nggak arti yang benerannya nih? Gue serius pengen tahu nih. Waduh, kalau arti yang sesungguhnya gue kurang paham nih. Aduh, ya udahlah sekali aja. Untuk gue ajak nih, gue udah undang tamu-tamu yang ahli di korupsi nih. Dari grup Liasma 100. Ini dia orang-orangnya ini. Gue langsung kenalin aja. Ya, Ari, Eugenia, Michael, Michelle, Kalista, Costa, Risa, dan Adele. Nah, Mantap. udah Gila. perkenalan nih Sam mereka semua. Udah. Kita kan tadi udah pada awal. Keren-keren semua namanya. Ya udah langsung aja deh kita terjun ke dunia korupsi. Bukan maksudnya jangan ikutin ya guys. Jadi para penonton jangan ikutin. Korupsi tidak benar. Mohon ikuti peraturan. Maksudnya kita mau membahas lebih dalam tentang korupsi, begitu. Betul. Itu maksudnya. Jangan salah arti ya pemirsa. Oh iya, sebelum kita mulai, lu ada nggak apa yang keren gitu biar podcastnya lebih keren gitu? Apa ya? Gue kayak mau kasih pantun deh. Ayo, sikat. Nih ya, Yuk, petir bukan sembarang petir. cakep. Ada asiknya, ulang dong. Mantap. Petir, petir. Yoi, Petir menyambar pas lagi skripsi. lanjut. Hey, harusnya lo ketar-ketir. Apa tuh? Korupsi. Mantul, cuy. Ya udah, langsung aja gue mulai. Nih, gue kan pengen tahu nih, kita berdua masih kurang ngerti korupsi apa. Jadi sekali aja gue nanya nih, kepada teman kita, Ari Ananda Tarigan. Ari, jadi gue mau nanya nih, apa sih korupsi dari arti sebenarnya, Ari? Jadi kita tahu ya, korupsi itu suatu tindakan penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat publik untuk keuntungan semata bagi dirinya sendiri. Tuh. Lu pernah nggak, John? Wah, gue mau masih muda, Sam. Gue gak mau tuh belajar dan terjun ke hal-hal yang seperti itu, Sam. Ya bagus lah, mantap. Ya udah, gue kok malah gue mau lu nih yang ngomong, lu nanya juga lah John, kasian nanti mereka bosan semua sama gue yang nanya. Oke, gue ada sedikit pertanyaan nih Sikat. buat si... Tunggu, gue mau milih dulu ya orang-orangnya. Milih jangan milih-milih. Adele dan Michael. Oke. Gue mau kasih pertanyaan nih ke Adele sama Michael. Menurut kalian, apa sih kasus korupsi di Indonesia yang kalian geram tentang kasus itu? Gue jawab ya. Kalau menurut gue, kasus korupsi di Indonesia yang bikin geram itu adalah salah satu kasus korupsi di mana si koruptornya itu terus melakukan atau terus-menerus melakukan penggelapan dana. Maksudnya beliau itu nggak melakukan korupsi sekali, namun berkali-kali. Kayak tindakan korupsi itu kayak hal yang biasa dan hal yang benar, tapi kenyataannya korupsi itu kan banyak merugikan orang kayak gitu. Mungkin menurut pandangan gue sendiri, kenapa hal itu dilakukan terus-menerus, karena hukuman bagi para koruptor di Indonesia itu masih tergolong rendah kayak gitu. Itu aja sih kalau menurut gue.
Thank you, Adel. Thank you, Adel. Kalau menurut Oke. Michael, gimana Michael? Sebelumnya untuk Samuel dan Jonathan, terima kasih telah mengundang gua untuk ke acara podcast Risma 100 pada sore hari ini. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, yang secara personal menurut gua itu kasus korupsi yang bikin gua paling geram adalah tentu yang terkenal adalah Bapak Presiden kedua, yaitu Pak Soeharto. Mengapa gua berkata demikian? Karena menurut gua dia itu adalah seorang presiden yang pertama, dia bukan dilantik dengan pemilihan umum, melainkan dengan pelengseran Bapak Presiden Soekarno yang merupakan presiden pertama dari Republik Indonesia. Dan juga karena kasus-kasus korupsinya, dia juga telah menyebabkan kerugian sebesar 490 triliun rupiah. Dan jika gue ngomong secara jujur, itu jumlah segitu tuh sebenarnya udah setingkat dengan bisnismen yang telah membangun dan mengembangkan bisnis mereka selama dalam beberapa dekade. Dan kalau dengan fakta itu, begitu kita langsung lihat Soeharto bahwa dia mendapati harta sebanyak itu, tentu kan kita juga merasa kayak kenapa kita harus jadi pengusaha, mengembangkan usaha kita. Begitu kan. Dan saya rasa juga bahwa untuk sekarang kebijakan pemerintah yang sekarang dalam pemerintah Bapak Jokowi sendiri dan juga bapak-bapak presiden sebelumnya, menurut saya itu hanya sejauh untuk menyeret Indonesia keluar dari masa lalu kelam yang diciptakan oleh Bapak Soeharto tersebut. Dan juga saya juga geram akan kasus tersebut karena menurut saya itu juga membuat persepsi yang salah. Seperti yang gue bilang tadi, jika ada orang yang melihat antara bisnismen dan seorang koruptor yang bisa mendapatkan uang sebanyak itu, ya tentu kita pasti memilih koruptor untuk korupsi kan. Pertama karena kita mendapatkan uang yang sama. Dan kedua, cara kita mendapatkan uangnya juga lebih mudah. Nah, juga yang baru-baru ini kan ada kasus Direktur Garuda Indonesia, Ari Askara. Dia kan menyeludupi motor Brompton dengan cara setiap suku cadangnya dipretelin agar menghindari bea cukai. Nah, itu menurut saya ya tentu itu perbuatan tercela, tapi begitu perbuatan tersebut dan begitu nama dia dan perbuatannya itu tersebar ke publik kan pasti memikir pemikiran. Kenapa saya harus susah-susah ke sekolah? Kenapa saya harus susah-susah belajar di universitas atau mengembangkan bisnis sendiri? Jadi menurut saya ya kasus korupsi itu yang dimulai Bapak Soeharto itu adalah fondasi utama dari semua kasus-kasus korupsi kebanyakan yang baru-baru ini terjadi di Indonesia atau yang di masa lalu juga. Dan itu sekian dari gua. Wah, luar biasa sekali ya statement Anda, Michael. Untung gak undang tuh ahli-ahli semua. Keren, cuy. Udah deh. Gantian dong, Sam. Lo yang nanya dong. Apa Jor? Gue dapet info nih. Pasti lo ada pertanyaan lagi dong. Gue dapet info dari atasan, Jor. Kenapa? Gue disuruh tanya pertanyaan ini. Jadi, gue pengen nanya, apakah hukuman yang seharusnya diberikan kepada koruptor buat Kalista sama Michelle? Wah. Waduh. Ya, Pertanyaan. Persilakan Kalista dan Michelle. Oke, mungkin gue jawab duluan ya. Kalau menurut gue, buat koruptor yang udah korupsi, apalagi pakai uang negara ya, harusnya tuh mereka dikasih hukuman mati. Kita bisa ambil contoh dari Cina, Iran, dan Pakistan, yang mereka udah ngelaksanin hukuman mati atau eksekusi mati pada tahun sekitar 2015. Dan pada awalnya mereka nggak langsung dikasih hukuman mati tuh. Diberikan hukuman penjara selama 2 tahun. Baru habis itu mereka dikasih hukuman eksekusi mati. Jadi kan itu sebagai contoh buat orang-orang yang mau korupsi di negara kita, biar mereka nggak korupsi lah istilahnya gitu. Baik. Silakan Michelle. Oke, kalau menurut gue sih koruptor itu harusnya dimiskinkan ya. Soalnya kan mereka juga mengambil uang rakyat sebagai uang pribadi mereka. Jadi
hasil-hasil korupsi mereka harusnya dikembalikan kepada rakyat melalui pemerintah. Terus juga diberi hukuman penjara yang lebih lama lagi. Kalau misalnya kan sekarang hukumannya tuh cuman 4-20 tahun penjara maksimal. Jadi harusnya lebih dari itu sih. Waduh, 4-20 tahun, cuy. Bayangin, segitu lama. Parah, sadis. Ya udah, kita lanjut deh ke pertanyaan berikutnya. Untuk gue mau kasih ini mungkin sekarang ke Costa. Silakan Costa. Bang Costa, menurut Anda mengapa koruptor tidak dihukum mati? Kayaknya sih hukuman mati tuh kayak parah banget ya. Jadi gara-gara uang, mereka masa dihukum mati, kurang etikal gitu. Kayak di beberapa negara pun hukuman mati kan belum ada gitu. Terus ini masalah uang. Jadi masalah uang dong, harusnya sih tidak dibalas dengan hukuman mati sih. Itu menurut gua. Mungkin solusinya apa ya kalau misalkan bukan hukuman mati? Gue setuju sih tadi yang bilang dimiskinkan ya. Soalnya itu kan mungkin mereka juga mendapatkan duitnya bisa kaya gitu kan semua dari hasil korupsinya. Jadi mungkin itu lebih pantas daripada hukuman mati. Baiklah, kalau begitu. Gue ada pertanyaan lagi nih, Sam. Ya, lu maju banget nih hari ini. Santai. Silakan banyak. Gue mau nanya nih ke... Sebentar. Gue mau nanya ke si Risa nih. Dari tadi diam-diam aja, senyum-senyum doang. Hai. Jadi gue mau nanya, Riz, sama lo, Riz. Apa yang bisa kita nih, Indonesia nih, kita contoh dari negara lain soal aturan-aturan tentang korupsi? Gue minta pendapat lo tentang itu. Karena tadi kita udah bahas ya tentang kalau hukuman mati itu nggak pantas, tapi itu emang udah dijalanin di negara seperti Cina, Korea Utara, dan Arab Saudi, karena itu berhubungan dengan hak asasi manusia. Tapi di 3 negara lain yang gue tahu, jadi yang pertama itu di Korea Selatan, mereka itu dihukumnya secara penjara yang tergantung dari korupsinya mereka. Atau mereka juga bisa kena sanksi sosial seperti mereka dikucilkan dari masyarakat dan juga keluarga. Lalu ada Jepang. Kalau Jepang itu biasa mereka penjara maksimal 7 tahun, maksimal bukan minimal. Dan yang terakhir itu ada Jerman. Jerman itu biasa kenanya itu hukuman seumur hidup. Mereka juga diwajibkan untuk membayar kembali seluruh uang yang mereka korupsi. 2 hukuman jadi 1 ya. Dimiskinkan. Ya untungnya di sini nggak ada yang mau mati. Nggak ada yang mau kasih hukum mati lah. Karena kita masih manusia. Mungkin ada pertanyaan lagi, Sam? Gue sih ada deh kayaknya. Satu lagi. Karena kita masih ada 1 tamu lagi. Jadi ini langsung aja buat tamu kita JJ. Kenapa korupsi di Indonesia masih sangat banyak? Kalau menurut gue pribadi sih, kenapa korupsi di Indonesia itu masih sangat banyak. Yang pertama tuh karena ya nggak ada yang namanya tuh sanksi kuat yang diberikan oleh para koruptor ini dari pemerintah. Jadi tuh mereka tuh masih bebas-bebas aja buat kasarnya tuh nilep duit rakyat. Terus yang kedua itu menurut gue tuh nggak ada namanya tuh upaya kuat pemerintah untuk memberantas korupsi. Jadi kayak banyak juga sih aparat-aparat negara yang mungkin nggak bisa kita sebutin satu-satu, mereka itu tuh masih aja buat ngelakuin korupsi. Karena tuh secara nggak langsung tuh, dari yang kita tahu tuh korupsi tuh udah kayak budaya bangsa Indonesia sih. Alangkah lebih baiknya semoga kedepannya sih udah nggak ada yang kayak gitu lagi. Paling gitu aja sih yang bisa gue sampein. Waduh, korupsi jadi budaya, Sam. Waduh, gue sih nggak mau itu jadi budaya Gue kita. sih kayak begitu sih. Iya, pokoknya kita jadi sebagai kalangan yang muda-muda, kita tetap ikutin yang benar, ikutin pemerintah, dan say no to korupsi.
Say no to korupsi. Gue Siap. baru bikin tuh tadi barusan. Keren. Ya udah, itu saja waktu yang kita punya untuk session hari ini. Terima kasih banyak untuk para tamu yang telah bergabung bersama kita dan juga kepada penonton kita yang telah menyaksikan podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Jangan korupsi. Oh iya, jangan korupsi. Sampai jumpa. Baik, guys. Sampai jumpa. Dadah.